Bab 57, berani memasuki Li Tai. Setelah Chen Fan pergi, seluruh ruang pribadi menjadi sunyi. Udara dipenuhi bau darah yang kuat, tetapi tidak sekuat rasa takut di hati orang-orang. Kapan? Tongkat baseball di tangan Lu Zongzheng terjatuh, dan dia senang karena berhasil menangkapnya tepat waktu. Jika tidak, nasib Lu Wei akan sama seperti Ye Meiling. Meskipun dia tidak kekurangan 3 atau 5 anak perempuan dan laki-laki, bertambah 1 dan berkurang 1 juga tidak akan berarti apa-apa. Namun, persepsinya mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki kamar pribadi, seluruh keluarga Lu harus membayar harganya. Setelah Chen Fan pergi, Qian Dajiang menarik napas dalam-dalam, dan hatinya yang ketakutan akhirnya tenang. Memikirkan kembali apa yang baru saja Anda katakan, bahwa Anda akan memohon untuknya, jantungnya mulai berdetak kencang. Aura yang mendominasi itu pada akhirnya akan menjadi sumber mimpi buruknya dalam kehidupan ini. Chen Fan adalah seekor naga, dan sisik naga tidak dapat diubah. Dia menghela napas dan mengambil foto di bahu Lu Zongzheng. Saudara Lu, pikirkanlah, ada pepatah yang mengatakan, seekor naga memiliki skala terbalik, yang tidak dapat dilanggar. Ayo kembali. Kita akan mencari dokter tulang terbaik untuk keponakan Lu sekarang. Dia seharusnya bisa pulih 50% dari lukanya. Lu Zongzheng melirik Ye Meiling yang sudah tak bernyawa di depan pintu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani. Aku juga tidak mau. Dia mematahkan 3 anggota tubuh Lu Wei sebagai ganti agar Chen Fan tidak menyalahkannya, jadi bagaimana mungkin dia berani mengobatinya lagi. Qian Dajiang tidak banyak bicara. Mungkin seperti yang dikatakan Lu Zongzheng, menyembuhkannya akan mengorbankan nyawanya. Setelah mengetahui hal ini, kesedihan di wajah Lu Wei berkurang jauh. Dia menyalakan sebatang rokok untuk Qian Dajiang, dan keduanya berdiri di dekat jendela, memandangi pemandangan malam kota Sanjiang. Saudara Qian, apakah menurutmu masih ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini? Qian Dajiang mengisap rokoknya panjang-panjang dan menatap ke kejauhan dengan tatapan tajam. Itu tergantung pada bagaimana Anda ingin melakukannya. Pada saat ini, di aula sebuah klub malam, lampu neon menyala-nyala, suara DJ memekakkan telinga, dan segala macam wanita jalan meliuk-liukkan gerakan tarian mereka yang anggun di atas panggung. Dalam kelompok yang beranggotakan 3 atau 5 orang, mereka datang dan pergi, meminum semuanya sekaligus. Di sisi lain, ada hampir 30 atau 40 orang berkumpul. Dan yang duduk di meja itu adalah seorang pria botak. Pria besar itu memiliki tubuh yang berotot dan sangat kuat, dengan ular, kalajengking, dan keindahan terukir di lengannya. Kepalanya terlihat sangat kasar karena lapisan daging melingkar menumpuk akibat kegemukannya. Dan mungkin karena alasan inilah dia tampak sangat kejam. Orang itu adalah Li Tai, payung pelindung di belakang Fenghua Times Club. Li Tai bukan berasal dari kota Sanjiang. Ia awalnya meraup kekayaannya dari sebuah sasana tinju bawah tanah. Saat itu, Li Tai memanfaatkan fisiknya yang kekar untuk membuat kekacauan di sasana tinju bawah tanah dan menjadi terkenal dalam semalam. Dia memenangkan banyak pengikut dan mulai menjadi kaya, menjadi contoh khas yang penting dari contoh negatif di kota Sanjiang. Setelah itu, identitas Li Tai perlahan terungkap. Ia adalah seorang preman lokal di ibu kota provinsi. Karena sedang menangani kasus pembunuhan, ia datang ke kota Sanjiang dengan nama samaran. Dikatakan bahwa 5 orang tewas di tangannya. Kakak Tai. Kakak Tai. Tiba-tiba, sekitar 40 penonton mulai meneriakkan nama Li Tai. Li Tai juga sangat menikmati perasaan dipuji tinggi. Dia menatap lelaki kurus kecil di depannya dengan matanya yang besar dan bulat, apakah kamu ingin bermain? Anak lelaki pucat dan kurus itu menggelengkan kepalanya berulang kali, memperlihatkan ekspresi perlawanan. Namun, Li Tai sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Dia mengeluarkan pistol dan meletakkannya di depan pria itu. 1 peluru, 1 juta. Awal. Pria itu mengambil revolver itu dengan gemetar, menempelkannya ke dahinya, memejamkan mata, dan hati-hati menarik pelatuknya. Wah! Peluru perak itu langsung menembus kepalanya, meninggalkan lubang berdarah, dan darah merah cemerlang terus mengalir keluar. Li Tai tertawa terbahak-bahak, bodoh, apakah kau benar-benar berpikir hanya ada 1 peluru? Ini benar-benar penuh. Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sekelompok pengemudi berpakaian hitam yang mengendarai Harley, dipimpin oleh 3 kendaraan off-road, bergegas memasuki aula klub malam. Suara mendesing. Seutas tali terbang keluar dari kendaraan off-road pertama dan dikalungkan di leher Li Tai. Wui. Kendaraan off-road itu melakukan drifting yang indah dan berbalik, menyeret Li Tai keluar dengan gegabah. Bab 58 Wajah Keluarga Xia. Pada saat yang sama, di villa keluarga Xia, waktu menunjukkan sekitar pukul 11 malam, tetapi belum ada seorang pun yang tertidur. Nyonya Tua Gao, Xia Wenqiang dan istrinya, Xia Wuyan, Ye Bufan dan yang lainnya semuanya ada di sana. Xia Simo terjebak di tengah-tengah mereka, terlihat sangat kurus dan tidak berdaya. Semua orang di keluarga Xia melotot ke arah Xia Simo, tidak memberinya pandangan baik. Nenek, apa salahku? Kenapa nenek jadi incaranku? Lu Wei lah yang membiusku. Aku hampir menjadi mainannya. Aku tidak merasa nyaman saat kembali. Sebaliknya, aku yang menerima sarkasme dan celaanmu. Ini adalah kisah yang sangat mengharukan,
tetapi di hadapan orang-orang keluarga Xia yang berhati besi, kisah ini bagaikan aliran sungai yang mengalir ke timur dan tidak menerima sedikit pun simpati. Meskipun Xia Simo adalah anggota keluarga Xia, orang-orang di depannya adalah kerabatnya. Xia Simo, apakah ini alasanmu? Kita semua tahu bahwa kamu dan pecundang Chen Fan itu membuat masalah di Fenghua Times Club dan memukuli Tuan Lu dan saudari Mei Ling. Kau tahu, Lu Wei adalah tuan muda keluarga Lu, dan Ye Mei Ling adalah orang yang bertanggung jawab atas klub Fenghua Times. Dia dilindungi oleh Taipan bawah tanah Litai. Keluarga Xia memberimu kesempatan bagus untuk berdiskusi tentang kompetisi desain busana dengan Tuan Lu, tapi kamu malah memukulnya. Keluarga Xia telah menyinggung dua makhluk mengerikan sekaligus. Apakah jantungmu dimakan anjing? Apakah kamu ingin membunuh seluruh keluarga Xia? Xia Wuyan melompat dan berteriak. Sebenarnya, masalah ini sudah direncanakan olehnya dan Ye Bufan. Mereka awalnya bermaksud menjadikan Xia Simo sebagai boneka Lu Wei, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chen Fan akan langsung membawa orang ke klub Fenghua Times untuk membuat masalah dan memukuli Lu Wei dan Ye Mei Ling. Ketika keduanya mendengar ini, mereka menjadi cemas dan buru-buru memanggil Xia Simo untuk diadili. Xia Simo gemetar, wajahnya penuh keluhan, dan dia mengulangi, sudah kubilang, Lu Wei lah yang pertama kali memberiku obat bius. Jika Chen Fan tidak datang tepat waktu, aku akan menjadi mainan Lu Wei. Dia meraung dengan memilukan, dan air matanya mengalir tak terkendali. Memangnya kenapa kalau kau membiusku? Yang kau rugikan hanya seorang pria. Dan apa yang akan diperoleh keluarga Xia adalah masa depan yang cerah. Begitu kami mendapat dukungan dari keluarga Lu, keluarga Xia akan mampu mendapatkan pijakan di kota Sanjiang dan menjadi yang kedua di industri ini. Dan, karena definisi tinggi yang Anda nyatakan sendiri, Anda tidak hanya menyinggung keluarga Lu, tetapi juga menyinggung Fenghua Times Club. Kamu adalah pendosa dari keluarga Xia. Ye Bufan berkata dengan dingin. Namun, hatinya sangat jijik. Jika dia tidak tahu sebelumnya bahwa Lu Wei adalah pria yang penuh nafsu, apakah hal baik seperti itu akan terjadi padanya, Xia Simo? Perkataan Ye Bufan membangunkan semua anggota keluarga Xia yang hadir, dan mereka semua mulai berbicara sekaligus. Ya, Xia Simo, keuntungan terbesar wanita di tempat kerja adalah itu. Mengapa kamu harus menahan diri? Tuan Lu menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu, mengapa kesadaranmu begitu rendah? Mengapa kamu menolak untuk berbaring, memejamkan mata, dan membukanya? Tuan Lu adalah merek pakaian ternama di kota Sanjiang. Bagaimana mungkin dia kalah dari suamimu yang tidak berguna? Seluruh tubuh Xia Simo gemetar, hatinya serasa ditusuk es. Dingin sekali dan menyakitkan. Ia tak pernah menyangka kalau kata-kata kasar itu keluar dari mulut orang terdekatnya. Tak seorang pun tahu rasa sakit seperti ini, hanya dia yang mengetahuinya. Xia Wenqiang yang ada di sampingnya tiba-tiba berkata, Bufan, bagaimana kabarmu dengan memintaku menghubungi keluarga Lu dan Li Tai? Ya, bagaimana dengan Bufan? Selama keluarga Lu dan Li Tai tidak menyalahkan keluarga Xia, mereka bisa menghabiskan uang berapapun. Kata Nyonya Tua Gao. Ye Bufan dan Xia Wuyan saling berpandangan dan berkata, karena aku menanyakan wajah ayahku, keluarga Lu belum memberikan tanggapan, tetapi Li Tai telah memberikan jawaban yang jelas. Selama Xia Simo masih menjadi anggota keluarga Xia, akun ini akan tetap dikaitkan dengan keluarga Xia. Ledakan. Semua orang tiba-tiba terdiam, berkeringat deras. Setelah hening sejenak, semua orang mulai berbicara sekaligus. Xia Simo, keluarlah dari keluarga Xia, kau pendosa keluarga Xia. Nenek, menurutku Xia Simo harus dikeluarkan dari keluarga Xia. Li Tai adalah raja bawah tanah kota Sanjiang dan memiliki banyak cara. Tidak adil mengorbankan keluarga Xia demi Xia Simo. Ya, itu tidak adil. Ye Bufan dan Xia Wuyan mencibir dalam hati, berpikir, beraninya kamu layak menduduki jabatan presiden sepertiku. Wah. Dia melangkah maju dan menamparkan Xia Simo dengan keras, kelima jarinya terlihat jelas, Xia Simo, keluar dari keluarga Xia. Xia Simo menutup mulutnya dan menatap ke arah Nyonya Tua Gao untuk terakhir kalinya, tetapi Nyonya Tua Gao memalingkan wajahnya dengan kejam. Xia Simo merasa dirugikan dan tidak berdaya, jadi dia harus pergi. Bersambung.